Oke, selamat pagi anak Miss. Sudah pas jamnya jam 8.30. Miss mau sapa anak Miss dulu. Good morning anak Miss. Good morning, Miss. Morning, Miss. Oke. Morning, Miss. Iya sayang. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Miss mau mengingatkan. Kita harus selalu mengucap syukur di mana Tuhan kita masih beri kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak Miss. Oke, anak-anak Miss. Oke, Miss. Oke, sayang. Nah, dibuka bukunya ya, anak Miss. Dibuka bukunya. Dari pelajaran 7, menarikan tari daerah. Di sini, Miss, mau tanya anak-anak Miss dulu. Tari daerah itu apa ya? Tari daerah itu apa ya, anak-anak Miss? Ada yang tahu? Tarian yang berasal dari suatu daerah atau Iya. suatu kota. Iya, betul. Briliana, betul juga, Jovan. Betul, sayang. Kalau tari daerah itu adalah tari yang berasal dari daerah-daerah tempat kita tinggal sendiri ya kan. Contohnya daerah Batak Toba, daerah Jawa, daerah ini semua tarian daerah yang berbeda-beda kan sayang? Iya kan anak Miss? Iya, Miss. Iya. Nah, di sini Miss ada buat PPT-nya tari rakyat. Coba Briliana baca tari rakyatnya yang di PPT Miss. Oke, Miss. A. Tari rakyat. Tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Iya sayang, tari rakyat itu adalah tari tradisional yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Nah, seperti ini, tari ondel-ondel. Ini dari Jakarta. Tari ini sudah lama ini sayang. Sudah lama ini ditemukan atau diperagakan atau diciptakan semua. Ini sudah lama tari ondel-ondel ini. Jadi setiap ada perayaan di kota Jakarta, di Betawi lebih tepatnya, tari ondel-ondel ini selalu dimainkan atau dipertunjukkan. Anak Miss pernah lihat ondel-ondel? Nggak pernah lihat secara langsung, Miss. Oh, Cuma iya. pernah lihat patungnya. Iya, betul. Karena kalau di Medan kan kita kan orang Medan nih. Pasti kita nggak pernah lihat langsung karena itu adanya di Betawi ya kan anak Miss di Jakarta sana. Jadi kita Iya, Miss. Iya. Aku cuma pernah lihat patung kecilnya. Iya, kalau kita mau lihat aslinya itu sangat besar sayang, sangat besar. Kemungkinan kita bisa takut ngelihatnya, karena Miss juga takut sih sama ondel-ondel. Miss nggak berani sama patung-patung yang kayak gitu yang bisa bergerak-gerak, badut juga gitu. Siapa yang berani lihat badut? Saya berani. Berani ya. Oke, anak Miss good semua. Jadi ini adalah patung ondel-ondel ya anak Miss yang Miss buat di PPT Miss ini ya. Oke sayang? Oke, kemudian lanjut. Miss mau yang baca Silvi. PPT Miss yang kedua. Tari tradisional atau tari rakyat adalah tari yang tumbuh di kalangan rakyat. Ragam tarian rakyat tumbuh menurut letak geografis seperti daerah pegunungan dan pesisir pantai. Hal ini yang membedakan bentuk dan Dinamika. tarian. Nah, betul. Nah, thank you Silvi. Nah, Miss mau terangkan dulu. Kemarin Imlek itu ada nggak? Miss mau nanya, yang seperti naga-naga itu namanya apa? Barongsai ya? Barongsai dan naga menari nih. Iya, barongsai dan naga menari. Nah, itu tarian tradisional nggak? Itu tarian kayaknya termasuk, tapi iya. yang Itu tarian tradisional khusus agama bukan, Miss, kayaknya Jadi? Konghucu. Konghucu. Nah, Konghucu itu biasanya
ditampilkan atau dipertunjukkan sewaktu Imlek saja kan sayang. Kalau tidak Imlek dia tidak dipertunjukkan, iya kan? Nah, begitu juga Iya, tari Miss. tradisional rakyat ini tumbuh di kalangan rakyat. Ragam tarian rakyat tumbuh menurut letak geografisnya. Seperti daerah pegunungan. Kalau daerah pegunungan nih, contohnya seperti Brastagi atau anak Miss tahu Brastagi kan? Pernah jalan-jalan ke Brastagi kan sayang? Tahu, Miss. Iya. Pernah, Miss. Tarian orang-orang masyarakat di Brastagi itu beda-beda sayang. Kayak di pegunungan dia contohnya goyangannya agak lambat atau agak santai atau gimana, seperti Batak Toba. Kayak Miss kan Batak Toba. Miss itu tariannya manortor namanya. Pernah dengar manortor? Enggak, Miss. Enggak pernah ya? Dia manortor Nggak pernah. Iya, tangannya seperti ini, kepalanya harus menunduk. Jadi dia seperti ini sayang memperagakannya. Nah, nanti kita tonton videonya ya. Itu namanya tarian. Oke, Miss. Iya, itu namanya tari tradisional Batak Toba. Banyak lagi tari-tarian sayang. Banyak menurut letak geografis daerah tersebut. Jadi contoh kayak Batak Toba, tariannya manortor, contohnya di Betawi dia ondel-ondel. Kemudian di Padang dia tari serampang 12. Seperti itu ya anak Miss. Oke, anak Miss paham? Nanti kita tonton video Tortor Batak Toba. Miss kasih contoh dari Batak Toba. Karena anak Miss bilang tadi belum pernah lihat. Tapi Miss mau tanya dulu, anak Miss pernah ke Parapat enggak? Pernah ke Parapat enggak? Pernah, Miss. Pernah. Miss. Iya. Ke Lake Toba, Miss. Iya, ke Lake Toba, ke Danau Pernah. Toba. Anak Miss nggak pernah lihat orang-orang Batak di situ manortor? Enggak, waktu Tidak kita pernah, datang Miss. enggak Pernah, Miss. Cuma di kayak hotel ada aja, Miss. festival gitu. Oh, cuma di hotel aja. Anak Miss pernah menyeberang nggak dari Danau Toba itu pergi ke Tomok? Enggak. Lihat patung si Gale-Gale. Enggak pernah. Aku enggak pernah. Enggak pernah. Nggak pernah ya, Wi. Saya pernah Cuman ke kayak ke Samosir. danaunya Oh, Etan pernah aja. ke Samosir. Nah, Miss Miss kasih bawa lah, Miss bawa. Oh, nanti ya sayang. Kalau pandeminya sudah berakhir, nanti kita jalan-jalan. Nanti Miss atur waktunya. Nah, contohnya seperti ini, Miss kasih tahu nih. Kalau kita ke Parapat, kita harus menyeberang kan ke Samosir namanya kan, menggunakan kapal laut. Nah, di situ namanya Tomok. Di Tomok itu sayang ada namanya patung si Gale-Gale. Patung si Gale-Gale Saya di Danau Toba nggak tahu patung si Gale-Gale, tapi saya pernah lihat batu gantung. Iya, batu gantung dekat situ sayang. Nah, siapa yang tahu batu gantung itu apa? Tahu ceritanya kenapa? Enggak tahu, Miss. Oke. Enggak tahu. Miss. Oke, Eta tahu. Kenapa sayang? Coba Tapi agak dijelaskan. lupa sedikit. Gak apa-apa, nanti kalau lupa sedikit, Miss kasih tahu yang lupanya itu. Gimana? Oke. Coba. Saya ingat kan Iya. ada orang mau wedding Miss, habis itu Iya. istrinya lari dan dia jatuh kena gantung dan dia jadi batu. Iya, oke, itu sebenarnya benar, tapi cerita sesungguhnya seperti ini. Nah, contohnya dalam satu daerah itu ada wanita yang sangat cantik, Dia sudah memiliki pasangan. Dia memiliki pasangan ya, dan dia memiliki seekor peliharaan yaitu anjingnya. Dia memiliki anjing yang sangat cerdas, yang kemana-mana perempuan itu pergi, anjing itu selalu mengikuti dia. Kalau perempuan itu sedih, sang anjing juga menangis, ikut menangis. Nah, suatu saat ada seorang pangeran atau seorang laki-laki yang sangat kaya yang menyukai perempuan itu, anak Miss. Tapi perempuan itu tidak menyukai laki-laki itu karena dia sudah memiliki pasangan yang lain. Jadi orang tuanya kepengen biar derajat orang tuanya naik, biar mereka menjadi orang kaya, tidak menjadi miskin lagi. Orang tuanya menerima lamaran dari laki-laki yang tidak dicintai perempuan itu. Sehingga perempuan itu melarikan diri waktu hujan deras dan petir menyambar-nyambar. Dia lompat ke jurang. Ternyata rambutnya yang panjang itu nempel
nempel di kayu-kayu sayang, di batu-batu. Jadi lama-kelamaan rambutnya itu mengeras, dia menjadi batu. Begitu juga dengan anjing peliharaannya ikut melompat juga. Dan mereka berdua menjadi batu gantung. Anak Miss paham? Sudah tahu ceritanya? Tahu, Miss. Iya sayang. Jadi seperti itulah ciri-ciri khas dari daerah tersebut. Nah kalau kita ke batu gantung itu, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nanti kalau kita ucapkan kata-kata yang tidak baik atau membuang sampah sembarangan, nanti kapal kita itu bisa oleng atau kita nanti bisa jatuh atau gimana. Contohnya seperti itu. Anak Miss paham ya? Jadi kalau anak Miss jalan-jalan ke Danau Toba, jangan pernah mengucap kata yang tidak baik atau membuang sampah sembarangan. Oke sayang? Tapi cerita itu nggak benar kan, Miss? Miss juga nggak tahu anak Miss, soalnya kan kita belum lahir di situ ya kan. Miss juga umurnya masih muda. Tapi kepercayaan orang-orang dulu seperti itu sayang. Kita tidak boleh kita tidak boleh mengabaikan cerita-cerita zaman dahulu, karena cerita zaman dahulu itu mungkin benar, mungkin juga tidak benar. Tapi menurut misi Danau Toba itu ada benarnya juga, karena kemarin kan yang anak Miss pernah dengar yang ada orang menangkap ikan, dapatnya ikan mas yang sangat besar. Pernah, Miss. Iya, sehingga kapal yang lewat dari situ, iya terbalik. Karena Danau Toba itu masih ada mistis-mistisnya sih sayang. Soalnya kan itu danau terbesar kan, jadi mungkin ada mistisnya juga. Pokoknya kita kalau berada di setiap tempat selalu jaga sopan santun, tutur kata, itu aja yang penting ya anak Miss. Mau dimanapun kita harus selalu sopan, dijaga tutur katanya. Oke sayang? Oke, Miss. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian Miss Nau, Etan dong yang baca ini. Etan yang baca ini. Slide berikutnya. Ayo Etan. Etan bisa dengar Miss? Iya, Miss. Iya, baca sayang. Tari tradisional adalah tarian yang diciptakan oleh satu masyarakat di tempat yang berbeda-beda. Dalam pertunjukannya, setiap tarian juga memiliki ciri khas gerakan serta namanya sendiri. Tidak bisa ditentukan tahun berapa munculnya aliran tari rakyat ini. Iya, makasih sayang. Nah, betul, tari tradisional itu sayang tidak bisa ditentukan tahun berapa munculnya aliran tarian rakyat itu. Kita nggak tahu. Dulu orang tuanya Miss juga sudah tahu tortor itu seperti apa. Turun ke Miss juga sudah tahu tortor itu seperti apa. Miss juga nggak tahu tarian tortor itu tahun berapa munculnya. Anak Miss tahu barongsai itu kapan munculnya? Tahun berapa dia munculnya? Nggak tahu, Miss. Iya, nggak tahu. Tapi Briliana setiap Imlek pasti merayakannya seperti itu kan. Ada barongsai ya kan? Ya, Miss. Iya, kita tidak tahu sayang kapan itu dimunculkan tarian tersebut. Kita hanya tahunya, ya contohnya pas Imlek, ya kita merayakannya dengan pertunjukan barongsai seperti Miss juga. Kalau ada acara adat, Miss cuma tahunya manortor, hanya seperti itu aja. Lain dari situ Miss nggak tahu tahun berapa itu munculnya. Sampai sekarang juga belum tahu, belum ditemukan tahun berapa tari tradisional itu diciptakan. Oke, sampai di sini anak Miss paham? Ada yang mau bertanya? Paham nih. Paham sayang. Hanya Briliana yang paham, yang lainnya tidak paham? Audrey anak Miss paham? Audrey anak Miss paham? Paham sayang, Audrey? Kathleen paham? Oke, Audrey paham. Oke. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ciri-ciri tari rakyat. Miss mau yang baca itu Kathleen. Kathleen, coba baca sayang. Nih.
Baca ciri-ciri dari tari Ciri-ciri rakyat. Ciri-ciri dari tari rakyat. 1. Gerakan tarinya sederhana dan spontan. 2. Gerakan tari sebagai ekspresi penari. 3. Menggunakan kostum dan riasan yang sederhana. 4. Biasanya dipentaskan sebagai sarana dalam upacara adat. Iya, thank you sayang. Nah, ciri-ciri tari rakyat ini gerakan tariannya sederhana katanya dan spontan, tidak dipikir-pikirkan. Nanti ketukan segini saya narinya seperti apa ya? Saya narinya tidak seperti itu. Main musiknya kita langsung spontan membuat gerakannya. Kayak manortor, spontan langsung nunduk, langsung lompat-lompat atau seperti apa, seperti itu. Kemudian gerakan tari sebagai ekspresi penari. Nah, kalau penarinya sedang sedih, pasti kita akan sedih juga. Dia pasti sesuaikan ekspresi dia, ekspresi penari sama keadaan saat penari tersebut. Contohnya, Briliana lagi sedih. Gak mungkin Briliana sedih, tiba-tiba Briliana joget atau nari jadi senang, ketawa. Enggak kan sayang? Pasti kalau Briliana sedih, pasti tariannya juga lemas, malas gitu ya kan? Gak mungkin Briliana senang tapi tariannya sedih. Kalau Briliana sedih tariannya senang. Gak mungkin, itu mustahil. Gak mungkin. Kemudian nomor 3, menggunakan kostum dan riasan yang sederhana. Iya, kostumnya kalau di adatnya Miss Batak Toba itu kostumnya sangat sederhana. Kalau di barongsai kostumnya biasa-biasa aja kan sayang, mereka nggak terlalu memakai yang aneh-aneh kan? Iya, Miss. Iya, hanya baju yang sesuai dengan barongsai itu saja dipakai, nggak pakai mahkota, pakai gelang, pakai sepatu tinggi, sepatu ini, nggak seperti itu kan? Briliana kenapa sayang? Miss, Iya. Yang aku tahu yang di Batak itu cuman ulos. Iya, itu sayang biar Miss kasih tahu. Ulos itu adalah bisa dibilang kayak ciri khas dari orang Batak. Ulos itu adalah ciri khas dari orang Batak. Jadi contohnya nih, Miss menikah nih. Jadi orang tuanya Miss ngasih ulos itu untuk Miss, dikasih ulos itu Miss kayak diselimutin dari belakang. Miss diselimutin pakai ulos itu namanya buat diberkati, supaya diberkati oleh Tuhan. Jadi perantaranya dari ulos sayang. Seperti itu. Kalau Briliana gimana? Kalau di adat Briliana adatnya apa sayang? Konghucu, Buddha atau apa? Buddha, Miss. Buddha. Kalau di Buddha? Tapi kadang ke Konghucu juga. Oh, Konghucu juga. Nah, Miss mau tanya kalau di Buddha nih. Kalau di Buddha ada pernikahan, ada gimana sayang? Adat istiadatnya? Hampir sama-sama, Miss. Tapi kayak di minum teh. Oh, minum teh. Kalian minum teh gitu ya? Kurang tahu, Miss. Oh, Evan kurang tahu kalau di agamanya Miss atau di sukunya Miss Batak Toba, dia pakai ulos sayang. Jadi diberkatilah. Contohnya nanti Briliana dapatnya orang Batak, terus Kristen, agamanya Batak Toba juga, calon suaminya contohnya kan. Nanti Briliana juga seperti itu. Orang tua si laki-laki menguloskan ulos tadi ke Briliana. Jadi Briliana mempunyai dua suku, satu contohnya satu Buddha, satu Batak Toba jadinya. Oke sayang, sampai di sini paham? Paham, Miss. Oke paham. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya biar kita nonton video? Tidak, Miss. Udah paham. Oke, Jovier paham ya. Oke sayang, kita stop dulu. Miss lihat dulu ya, biar kita nonton video.
Oke, kita lihat ya. Perhatikan baik-baik ya, Miss ada tunjukkan video ini. Bisa dengar anak Miss? Bisa, Miss. Oke, bisa ya. Bisa. Saya dengarkan. Ini artinya anak konhido hamoraundiau itu artinya anakku adalah kekayaan buatku. Jadi kayak Briliana, Briliana itu adalah kekayaan dari orang tua Briliana sendiri. Oke? Briliana itu adalah harta yang paling berharga, itu contohnya. Ya sayang, oke? Kita dengarkan ya. Oke. Nah, ini adalah ulos yang dipakai. Yang diikat di kepalanya itu sayang, namanya sortali. Itu menandakan bahwasannya dia adalah orang Batak. Coba. Videonya ngelek, Miss. Mulai sayang. Mungkin jaringan itu sayang. Briana Dia mulai. kayak terus gitu. Kenapa sayang? Putus Putus dia. videonya. Kadang dia nge-freeze. Tutup video aja. Iya, coba anak Miss semua tutup video. Biar kita ulang lagi ya. Tutup videonya, biar nggak nge-lag. Kita ulang ya. Tapi dengar videonya kan, dengar suaranya kan? Dengar, Miss. Iya sayang. Oke, tunggu Miss buat full screen.
Jadi anak Miss kalau pergi ke Danau Toba, kalau bisa sih anak Miss pergi nyebrang ke Tomok. Lihat itu patung segale-gale gimana. Biasanya sering pertunjukan di situ. Biar anak Miss kalau pergi ke daerah Batak, oh seperti ini ya yang dibilang Miss kemarin, tor-tor Batak itu, gitu. Nah Justin, aku pernah kok. Pernah apa Justin ini? Justin pernah apa? Ke Danau Toba. Iya, ke Danau Toba. Justin pernah lihat itu, tor-tor Batak itu? Yang ada di hotel. Iya, di hotel. Contohnya ada pertunjukan di hotel atau seperti apa gitu. Biasanya sih ada sih. Kalau Miss kemarin jalan-jalan ada juga. Aku hari Ya. itu kelihatan barongsai aja, Miss. Oh iya ya. Aku pernah lihat kok pun. Oh pernah lihat juga ya. Oke, Iya. jadi kalau kita pergi ke suatu daerah itu, lihat ciri khas dari daerah tersebut sayang. Biar semuanya nanti ada yang mau diceritain ke teman-temannya kalau kita pergi jalan-jalan. Nah, Miss mau mengingatkan lagi, nanti kita ada PH. Langsung dikerjain ya PH-nya ya sayang. Catatannya lihat Miss, coba. Oke, Miss. Coba lihat catatannya. Miss mau lihat catatan anak Miss. Coba ditunjukin catatannya sayang. Nanti kan kita ada PH langsung dikerjain. Briliana, Audrey, Sylvie, Kathleen, Miss. Freya, Darren, Michael, Jovan, Gibson. Miss, siapa Iya. itu Michael? Gak ada Michael di kelas kita. Michael ya, Michael? Michelle. Oh, Michelle. Bisa. Iya, Michelle. Beneran, Sorry Mi? ya. Iya. Coba tunjukin. Oke, Miss mau lihat. Punya Justin good. Baru Audrey good. Briliana Miss, good. nanti ada Google Form-nya gak? Ada sayang. Violeta good. Sylvie good. Violeta good. Miss, nanti aku kumpul aja di Google Form, soalnya aku gak ambil buku. Oh, Google Form catatan sayang. Iya. Kalau Google Form